Hai Sobat Genpi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih dengan saya, Ciha, dan di samping saya ada... Dengan Ella yang biasa ngobrol bareng tapi sekarang jadi narasumber. Oke, Kali ini kita bakal bahas apa sih, Ci? kita bakal bahas tentang menulis yang menghasilkan. Oh, menulis yang menghasilkan berarti aku nulis tapi menghasilkan ya. Iya gitu, Kak. Ya, karena aku biasanya tiap hari kan nulis. Karena nulis itu kan kerja di kerjaannya aku. Biasanya aku nulisnya kebanyakan sih berita buat rilis gitu. Cuma aku juga kadang nulis cerpen-cerpen juga. Gitu aja sih. Kalau yang mau minta tips ya gimana ya? Aku masih amatiran sih, tapi nggak apa-apa lah, sharing-sharing dan saling belajar. Oke, berarti aku langsung kayak wawancara gitu ya, Kak, ya? Wawancara ya, kayak narasumber yang kece banget gitu ya aku ya. Oke, kan Kak Ella ini kan lulusan sastra Indonesia ya, yang pastinya Oh, jago banget nulis, enggak juga. udah biasa menang di apa biasanya Mbak? Event apa? Aku, Event apapun ya. aduh, gimana ya? Banyak deh. Kok aku jadi Nggak sombong ya? cuma pinter nulis, pinter gambar. Tapi kali ini kita akan bahas nulisnya dulu sih. Iya. Aku pamer dikit nih boleh? Boleh dong. Apa sih yang udah pernah di event-event yang udah pernah diikutin gitu? Yang Kalau menghasilkan gitu. kalau lomba nulis cerpen, aku udah beberapa kali juara. Beberapa kali doang loh, nggak. Keplok, 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 keplok. Terus juga terus juga beberapa karya cerpennya aku udah diantologiin itu, tapi bareng sama yang lainnya. Itu juga melalui lomba. Karena dari lomba itu dulu aku gini loh. Kan karena aku kan kuliah beasiswa. Terus juga di satu sisi aku butuh duit. Jadi dulu tuh motivasi terbesarnya aku tuh duit, butuh Duit duit ya. gitu. Heeh. Udah duit. Nah, duit pokoknya aku ikut lomba biar dapat duit. Ya gitulah. Jangan ditiru apa harus ditiru itu kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Salah satu motivasi. Mungkin kan orang-orang kan punya banyak motivasi. Salah satunya kan itu duit. Oke, langsung aja ya, Kak. Menurut Kakak, kenapa sih tulisan Kakak itu kenapa bisa menghasilkan gitu? Kenapa tulisan menghasilkan? Karena ya tulisan itu kan nanti hasilnya kan karya. Karya, terus juga apa namanya? Terus mungkin karena ikut event gitu ya. Iya, ikut event. Makanya bisa. Kamu bisik-bisik tadi aku bingung, ikut event nggak? Ikut event nggak? Iya, aku ikut event itu dari ikut event itu lomba-lomba kan Makanya kalau menghasilkan ya, iya kan? kalau juara dapat duit, kalau nggak dapat juara nggak dapat duit Enggak kayak sih. gitu. Mungkin utamanya gini. Kalau nggak ikut event ya tulisan kalian ya cuma ada di buku kalian atau di laptop kalian aja gitu. Jadi nggak juga sih kalau misalnya suka ngeblog juga nanti Ya. jadi duit. Mm. Misalnya suruh nge-review apa kayak gitu Iya. di blog. Mm. Yang blog kan juga hasilnya banyak loh, itu teman-teman kita yang blogger dari mana-mana itu kan dia tweetnya banyak banget. Tweetnya banyak. Terus kalau kita nulis ulasan di map Iya, itu bisa itu dapat dapat banyak voucher, dapat ini tuh macam-macam hadiah sih. macam-macam. Itu juga. Jadi kalau aku sih nulisnya itu dulu cerpen, puisi kayak gitu. Terus juga menghasilkannya karena kan aku dulu ikut lomba, terus menang, dapat duit. Lumayan lah dulu 500, 700. Banyak itu anak kuliah tuh banyak banget itu. Kalau di koran itu kamu tahu nggak Ci berapa? Kalau di koran tuh cerpen ya kalau korannya ya 300 sampai 400. Tapi kalau di koran yang lainnya nggak boleh disebut ya. Pokoknya banyak lah. Nanti Nggak ada media-media lain yang emang apa dapat duitnya lebih lumayan sih. Tapi saingannya pasti lebih berat. Itu kan tahun lampau ya, Kak ya. Mungkin kan kalau Sama. sekarang bisa lebih. Ya Iya, lumayan lah buat jajan-jajan di warung atau angkringan-angkringan masa iya. kini gitulah ya, Kok bilangnya ngopi-ngopi. lampau kayaknya aku tua banget ya. Bisa dikatakan seperti itu sih. Terus tulisan apa sih yang diminati dan menghasilkan? Mungkin dari penyelenggara eventnya ataupun dari media-media tertentu. Itu biasanya suka yang kayak gimana sih, tulisan-tulisan yang kayak gimana? Kalau aku sih biasanya ngikutin yang kegiatan lomba itu kan aku ngikutin Instagram. Itu aku ngikutin tagar info lomba. Banyak banget sih info lomba terkait sama nulis. Banyak banget penerbit yang memang ngadain event-event kayak gitu. Kadang tema Hari Ibu, tema Hari Kartini, macam-macam sih kadang. eh
tentang ini apa kemerdekaan macam-macam. Pokoknya aku ikut aja, ikut. Kalau misalnya nggak menang kan nanti masih bisa jadi kontributor, jadi buku kan karya kita dibukukan. Kayak gitu sih. Gitu ya, Kak. Heeh. Terus apa nih yang harus disiapkan untuk menulis dengan tema tertentu misal? Kalau disiapkan pokoknya keluarkan imajinasi kamu seliar mungkin pokoknya. Mikir hal-hal yang apa ya menarik lah pokoknya. Buat aja kata-katanya ya disusun yang pakai gaya bahasa yang bagus lah apalah gitu yang menarik pokoknya. Aku nggak punya tips bagus sih. Mungkin nanti yang komen bisa sharing juga kan aku masih amatir juga ini. Mungkin kalau buat yang masih belajar mereka harus nulis berapa kata atau berapa kalimat, terus tulisannya harus gimana gitu. Nggak ada yang namanya karya yang jelek, semua karya itu bagus. Cuma kan apa tadi apa? Karya Siap siap ini ya. nyiapinnya apa? Untuk Jadi nulis dengan tema tertentu gitu. tentuin dulu kamu mau nulis soal apa. Misalnya ada ide apa gitu, Misal kamu belum kita ada waktu. April nih, Heeh. Kartini. Terus misal yang harus dia siapin apa tuh? Jangan yang gitu itu berat banget. Misalnya kamu lihat cowok ganteng apa? Misalnya cowok ganteng pakai payung pas hujan-hujan. Tulis aja misalnya lelaki berpayung hujan apa-apa kayak gitu judulnya aja, bikin judul. Terus nanti kamu imajinasiin aja nanti dibuat cerpen misalnya kamu jadi berandai-andai dia itu tengah menunggu kekasihnya atau apa kayak gitu. Jadi seliar itu ya imajinasinya. Enggak Padahal juga. cuma hujan, laki-laki udah Itu kan ngeri sih. fiksi, tapi kan Oke. bisa juga nulis yang memang dapet duit kayak nulis berita itu yang memang baku ya, yang apa non fiksi kayak gitu. Terus juga nge-review tentang pariwisata loh, bisa juga nulis itu. Genpi, yuk bikin kuis gitu ya. Nanti ditunggu bentar. Apalagi mau tanya apa? Terus gimana nih cara mengasah untuk menulis? Kalau mengasah untuk menulis, kalian kan biasanya bikin story di WA gitu kan atau status di Facebook gitu ya kadang ya dulu ya. Twitter, Twitter caption di Instagram. kan kadang kamu pasti mikirnya lama bikin caption biar captionnya cetar biar banyak yang komentar ya gitu kan. Nah itu kan kamu juga udah mulai dari situ, bisa juga itu diasah tiap hari. Di misalnya menemukan kata-kata yang kayaknya bagus didengar kayak gitu bisa dicatat di note, di catatan di HP kayak gitu. Itu sih. Ada Kita lagi nggak? udah deh kayaknya aku nulisnya kayak gitu. Oh iya juga buat teman-teman blog. Kayak blog jadi blogger kan juga bisa jadi pilihan itu. Terus ada nggak sih pegangan atau pedoman dari buku apa atau media online apa yang bisa buat oh ini nih bisa buat pedoman atau bisa buat salah satu media untuk belajar gitu. Kalau aku nulis cerpen aku punya favorit ya. Yang favorit itu aku karyanya Seno Gumira Aji Dharma, Seno Gumira. Nah, aku suka banget sama itu karyanya Seno Gumira karena banyak yang bagus sih kalau menurut aku hayal-hayal. Terus kalau novel punyanya Terelie itu bagus-bagus itu. Udah kekinian banget itu. Aku Itu baca sih. juga sih. Tapi kita juga bisa belajar dari cara meniru mereka misalnya pakai sudut pandang apa kayak gitu. Alurnya gimana kayak gitu sih dari itu. Mungkin bisa kasih satu contoh aja, mungkin satu kalimat atau dua kalimat Aduh, tulisan gitu yang tadi kata tapi kayaknya nggak bakal bahas itu. Aduh, apa? yang disampaikan melalui suara. Mungkin tentang apa ya? Mungkin tentang pandemi ini Pandemi? Apa? lebih ke ini sih. Mungkin orang-orang yang di rumah. Mungkin itu bisa jadi salah satu tulisan iya, yang menghasilkan untuk nantinya di-post di blog ataupun di media manapun. Oh, iya aku mau pesen aja sih buat teman-teman di tengah pandemi corona ini biar waktunya produktif. Silakan buat belajar nulis lah. Ikutin aja yang info-info lomba nanti ikut berbagai lomba, diasah itu kemampuan menulisnya. Kali aja itu passion kalian. Gitu aja sih. Terus coba dong contohin satu aja, satu kalimat aja. Kalimat apa dong? Terserah deh temanya apapun. Satu kalimat, judul terus kalimatnya apa? Satu kalimat. Apa ya? Judul satu kalimat. Terus mungkin mau lanjutin yang tadi. Payung apa tadi? Laki berpayung hujan.
Hmm, ya udah, aku bertemu dengan kamu sayangku. Enggak Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya alay banget deh. Lelaki berpayung hujan berarti lelaki. Udah Ci, nggak udah aja, langsung Oke, aja oke, baca udah. karyanya aku Lastri Hilang. Nah, di mana tuh bisa Terus dibaca? di kumpulan cerpen punyanya Suara Merdeka juga ada. Terus eh Nama Aku Pelangi juga ada. Pokoknya di blognya aku nanti aku catatin atau boleh lah inbox aku. Oke, nanti akan ditulis di deskripsi mungkin ya, Gak usah Kak. promosi, mending promosinya blognya Genpi ya. Oke. Tag aja Genpi Batang, oke? Ya, gitu aja untuk kali ini. Aku narasumber Ella. Dan aku Cia sebagai wawancara kali ini. Jangan lupa kalau ketemu kita di tempat piknik, say hello, say hi. Dadah. Dah.